teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat datang kembali di The Hype Talk Show Penabur. Episode kali ini akan ditemani sama aku, Jenis, dan pastinya kita akan kedatangan narasumber dan tamu spesial yang keren, pastinya nggak kalah keren dari narasumber-narasumber sebelumnya nih. Oh iya, teman-teman semua apa kabar ini? Oh, udah lama selama pandemi di rumah aja. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Oke, sebelum kita tunggu, ini kita sambil nunggu tamu spesial kita datang. Aku mau kasih tahu dulu nih. Jadi BPK Penabur Official itu setiap minggunya mengadakan The Hype Talk Show Penabur, di mana setiap episodenya akan mendatangkan narasumber-narasumber yang informatif, inspiratif, dan pastinya keren-keren banget. Dan pembahasan di setiap episodenya itu pasti menarik dan variatif banget dong. Jadi buat teman-teman yang belum lihat episode sebelumnya atau ketinggalan episode sebelumnya, bisa dicek di IGTV BPK Penabur Official ya. Tapi setelah ini karena kita udah kedatangan tamu spesial kita nih. Oke, kita undang ya. Oke, ini kita tunggu dulu sebentar. Gak kerasa ya teman-teman, udah hampir setahun kita PJJ di rumah aja. Bener-bener gak kerasa udah mau setahun lagi aja ya. Oke, ini kayaknya ada masalah koneksi ya. Oke, kita tunggu aja. Udah gak sabar banget nih, pengen ngobrol-ngobrol sama tamu kita ini, tapi kok... Oke, kita tunggu ya sebentar lagi ya. Teman-teman pasti udah gak sabar kan? Oke. Nah, halo Kak Sari. Halo. Halo, akhirnya bisa gabung juga ya. Iya, akhirnya bisa juga loh, Iya, Jenis. Nge-lag tadi ya. Oke, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Oke, Kak Sari Oke, suara gimana saya nih? jelas ya? Jelas banget, jelas banget. Oke banget. Oke, Kak Oke. Sari, Halo, iya. gimana nih kabarnya? Baiklah pasti ya, Kabarnya sehat. baik, puji Tuhan sehat. Puji Jenis Tuhan, gimana? puji Tuhan sehat juga. Nggak, belum sakit-sakit. Jangan. Kak Sari selama Oke, sekolahnya pandemi ini, lancar ya? lancar dong pastinya. Puji Tuhan masih lancar-lancar. Kalau Kak Sari gimana Ya. nih selama pandemi ini? Makin sibuk atau lebih santai? Atau gimana? Lumayan ada beberapa kasus yang baru selama pandemi ini. Tapi kalau kegiatan yang keluar ruangannya sih nggak terlalu banyak, jadi lebih ke online sih yang lebih Iya sih ya, nyita jadi lebih waktu. banyak work from home juga ya Kak Sari ya. Betul. Mantap, Kak Sari tetap produktif. Oke, Mm-mm. jadi kita sekarang udah kedatangan seorang psikolog, udah Master of Psikologi loh ini. Gelarnya udah Waduh, keren banget. Nah, jadi thank you. teman-teman semua, kalau ada pertanyaan seputar pembahasan kita hari ini, boleh komen ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen, nanti Kak Sari akan bantu jawab pastinya. Nah, Ya. Kak Sari ini juga adalah seorang founder dari Anastasia & Associate ya, Kak? Ya, Nah, kalau boleh tahu Anastasia & Associate itu apa sih, Kak? oke. Jadi Anastasia and Associate itu sebenarnya kita menyediakan layanan psikologi untuk banyak orang lah ya, dari
berbagai psikolog dengan spesialisnya masing-masing. Jadi saya dan juga teman-teman itu punya spesialisasinya masing-masing. Ada psikolog untuk dewasa, psikolog untuk anak, ada juga untuk perusahaan. Jadi kita memberikan aneka layanan tersebut buat mereka yang membutuhkan. Jadi Wah, gitu deh keren gambarannya banget, kurang Kak. lebih. Keren sekali lembaga Thank you. pelayanan psikologi ya. Nah, Ya, jadi teman-teman semua kita kan udah nggak kerasa ya, PJJ udah lama banget, udah hampir mau setahun kita school from home. Dan ngomong-ngomong PJJ nih, kita itu sekarang mau cari tahu nih, apakah kita tuh sehat atau enggak. Tapi nggak cuma sehat secara fisik doang. Apakah hmm, mental kita juga sehat nggak nih? Gitu kan? Nah, di The Hype Talk Show Penabur episode kali ini, yang bertemakan Know Your Mental Health and Love Yourself More, kita akan menggali lebih dalam nih, supaya kita tahu mental kita sehat apa enggak sama PJJ ya, Kak Syari. Oke, yes. jadi sebelum ke intinya, kita berarti harus tahu dulu dong, mental health itu apa sih? Kita kan cuman tahu Oke. kayak sehat mental, kita gak stres, terus kita happy gitu doang. Kalau menurut ilmu Mm-mm, psikologinya mm-mm. nih, apa itu mental health? Oke, benar sih yang tadi Jenny sudah bilang. Jadi memang mental health itu sendiri artinya kan cukup kompleks ya, cukup luas. Jadi seringkali dimaknai bahwa di saat orang mampu berperan atau berfungsi secara normal di lingkungannya sesuai tuntutannya dia, usianya dia, perannya dia, itu maka bisa dikatakan bahwa dia punya satu kesehatan mental. Jadi kalau misalkan dia berperan sebagai pekerja, dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Orang tua bisa menjalankan tugas dan perannya dengan baik, sebagai siswa juga kayak gitu. Itu salah satu, jadi belum tentu satu pasti mentalnya sehat ya, tapi itu salah Mm-mm. satu cirinya dulu. Terus habis itu Oke. juga di saat dia juga punya satu apa ya, melihat hidup itu sebagai satu eh, kesempatan. Jadi dalam arti bukan melihat hidup sebagai penuh ancaman, penuh ketakutan, penuh 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 apa maka bahaya itu seringkali merupakan salah satu tanda bahwa orang ini optimis. Jadi tidak Hmm. hidup penuh dengan ketakutan dan penuh dengan kecemasan. Jadi boleh dibilang cara melihatnya mental health apa enggak seseorang itu juga dari situnya. Kemudian orang bisa dikatakan juga sehat secara mental kalau misalkan dia mampu mengelola emosinya dengan baik. Jadi bukan berarti emosinya akan selalu happy, moodnya selalu happy, itu tuh enggak. Jadi manusiawi normal untuk orang tuh merasa kadang sedih, kadang capek, kadang Iya, kecewa gitu kan ya, up benar-benar. and down itu normal. Jadi manusiawi. Takut pun juga itu manusiawi. Bahkan Hmm. psikolog kalau disuruh masuk kandang singa juga takut kali jenis. Jadi Iya. jadi bukan berarti oh berarti kalau sehat secara mental nggak ada takutnya sama sekali, nggak ada cemasnya nggak. Jadi manusiawi untuk merasakan itu, tapi mampu mengelolanya dengan pas, tahu kapan dia Hmm. harus merasakan itu, terus dia melakukan apa nih supaya itu bisa apa ya, rasa-rasa itu, emosi itu bisa bisa disalurkannya tepat gitu. Jadi orang yang sehat secara mental ya itu dia mampu mengelola itu semua, berperan dengan baik dan juga Bisa mengontrol apa ya, emosionalnya ya berarti ya. yes, yes, Oke. gitu. Berarti kan kalau ini kan kita ngomongin mental health, berarti sehat mental. Berarti ada dong mental illness atau gangguan mental, ada kan, Kak? Mm-mm, mm-mm. Nah, Ada. boleh dijelasin nggak kalau mental illness sendiri itu apa, terus contoh-contohnya seperti apa? Oke, jadi kebalikannya sama kayak tadi, di saat orang punya satu mental issue gitu kan ya, mental illness, tentu saja dia nggak bisa menjalankan fungsinya dengan baik gitu kan ya, perannya juga dia tidak bisa lakukan dengan baik. Terus emosinya juga mungkin bisa bisa amat sangat mempengaruhi perilakunya. Jadi dia merasakan emosi sedih benar-benar sampai mempengaruhi kesehariannya. Dia Hmm. merasakan emosi seneng juga begitu, sampai mungkin dia antusiasnya sangat-sangat tinggi, sampai mungkin lupa istirahat, lupa lepas kontrol lah, temennya semuanya ditraktir hampir nggak masuk akal gitu, sampai jadi lose control. Jadi itu merupakan salah satu ciri orang yang sudah punya ada indikasi-indikasi ada yang nggak beres nih sama dia. Dan Hmm. sifatnya nggak stabil. Kemudian kalau Oh. ditanya contohnya apa aja tuh banyak banget. Dari yang mulai merasa cemas,
kemudian merasa parno, ada juga fobia, ada juga trauma, ada gangguan kepribadian disosiatif, ada gangguan macam-macam, bipolar, mungkin teman-teman sering dengar ya, bipolar Iya, disorder, benar. Iya, borderline, berarti ternyata gak cuman banyak deh. depresi, gak cuman bipolar, stres gitu doang Yes. ya, ternyata banyak banget. Oke. Sampai ke schizofren. Schizofren Nah, juga kan macam-macam. oke. Nah, kan dalam masa pandemi ini ya, Kak, kita kan jadi Mm-mm. harus beradaptasi dengan kebiasaan baru kan. Terus banyak juga pasti orang yang sulit untuk beradaptasi dengan kebiasaan ini gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Terutama kita para siswa, para remaja itu kan harus melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang ternyata banyak kasus-kasus yang aku temuin di berita, di artikel, lalu juga secara langsung di lingkungan aku, banyak siswa yang mengalami tekanan dari PJJ ini gitu, Kak. Seperti Mm-mm. misalnya kayak stres karena nggak bisa mencerna pelajaran dengan baik gitu ya, karena secara daring gitu. Lalu juga ada yang stres karena deadline tugasnya numpuk jadi makin banyak. Ada juga yang stres karena koneksi jaringan yang nggak stabil jadi nggak memadai gitu ya buat ikut PJJ, nge-lag gitu kan. Terus ada Mm-mm. juga yang cemas karena ekonomi keluarganya gitu kan di masa pandemi. Banyak juga yang takut akan COVID-19 pastinya. Terus ada juga mungkin yang emang anggota keluarganya udah ada yang terkena COVID-19 gitu kan. Jadi mungkin ada pressure juga ke diri dia. Lalu bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya, Kak, yang bunuh diri gara-gara PJJ ini. Dia nggak bisa menjalankan PJJ ini dengan baik katanya. Padahal itu tuh Mm-mm. Mm-mm. siswa SMP loh, Kak. Ngeri banget. Oke. Kalau menurut Kak Sari nih sebagai seorang psikolog, gimana sih Yes. melihat hal-hal seperti ini, kasus-kasus yang bisa terjadi karena PJJ gitu? Gimana Kak? Oke. Kalau menurut Jenis sendiri, kalau Jenis selama PJJ yang dirasain apa sih? Kalau aku sama PJJ sih puji Tuhan ya bisa berjalan dengan baik. Maksudnya kayak device lalu koneksi juga ya kadang ada yang nggak stabil sih. Cuman maksudnya bisa lah tetap Mm-mm. bisa Mm-mm. menjalankan PJJ. Lalu masih bisa Mm-mm. mencerna sih dengan baik. Cuman ya emang nggak se-efektif kita offline gitu kan emang. Terus sebenarnya kalau deadline tugas emang sih makin banyak, tapi itu emang tergantung ke kitanya masing-masing sih. Kalau aku kan emang Mm-mm. aku nggak mau ngebiarin deadline numpuk gitu. Karena kan kalau dibiarin ya terus numpuk gak bakal selesai-selesai gitu kan Kak. Iya, Jadi ya iya. puji Tuhan sih masih bisa berjalan dengan lancar gitu. Oke, jadi so far so good ya kalau buat So far Jenis so sendiri good. ya. Iya. Oke. Yang hilang apa sekarang Jenis dengan PJJ ini? Yang hilang pasti nggak ketemu teman. Itu Mm-mm. pasti nggak ketemu guru juga secara langsung gitu ya. Jadi kan biasanya setiap hari kalau ketemu di sekolah tuh kan, bercanda, ketawa-ketawa juga sekarang ketawa-ketawa online ya gitu. Cuma pakai emoticon doang, nggak nyampe Iya. gitu. Ya gimana ya, jadi ngerasa em, ya pasti ada rasa bosen lah. Aku sama di rumah Mm-mm. juga gitu. Oke, jadi eh sharingnya Jenis ini sebenarnya eh mirip dengan hasil penelitian. Jadi gini, di psikologi ada yang namanya Ikatan Psikologi Klinis Indonesia dan mereka melakukan survei dan baru nih minggu-minggu ini kemarin sharing mengenai hasil dari surveinya mereka. Mereka melakukan survei terhadap kesehatan mental para siswa selama masa pandemi. Jadi mereka menyebarkan apa ya? Kuesioner gitu kan ya ke 20.000 partisipan di seluruh Indonesia dari Jawa, Kalimantan, Sumatera dan lain-lain sampai ke Papua dan hasilnya sebenarnya kalau ditanya stresnya signifikan nggak perubahannya itu sebenarnya hasilnya itu enggak. Nah ini Oh, adalah hasil yang didapatkan dari mereka. Ya memang masih ada yang mengalami stres tapi cenderung bukan karena PJJ-nya tapi karena faktor lainnya. Contohnya pendampingan orang tuanya yang tidak cocok ah, pendekatannya, nggak kayak iya. guru gitu kan ya. Kemudian mungkin faktor-faktor teknis kayak masalah jaringan, masalah Mm-mm. eh, pokoknya pirantinya lah lebih kayak gitu.
Kemudian pokoknya faktor-faktor yang di luar sebenarnya belajarnya sendiri. Jadi kalau ditanya sampai yang tadi tuh jenis cerita sampai ada yang bunuh diri, ada yang apalagi tadi tuh jenis, ada yang sampai Cemas, takut stres, kena, ketakutan. yes, cemas, takut COVID. Jadi lebih ke Mm-mm. karena bukan belajar di rumahnya, tapi karena mereka tidak ada opsi lain untuk berkegiatan di luar. Jadi mau nyari hiburan nggak ada, mau Oh, mau apa ya, mau ketemu temennya itu kan susah gitu kan ya. Apalagi orang-orang yang ekstrovert nih, yang terbiasa dapat energi dari oh ya teman-teman di benar. sekitarnya, Jadi ngerasa yang terkekang biasa, gitu ya. yes, yang Hmm, biasa bisa bercandaan bareng atau bisa usil-usilan sama temennya itu kan yang hilang sebenarnya, iya. faktor-faktor sosialnya itu. Kemudian juga Hmm, eh, kaitannya kecemasan COVID-nya itu apa ya? Sebenarnya kan udah jelas protokolnya harus seperti apa. Dari segi usia juga sebenarnya mereka khawatirnya kalau mereka adalah OTG. Jadi hmm, sebenarnya kecemasannya itu masih bisa ditanggulangi asal apa ya? Asal jelas nih cemasnya terhadap apa ya. Jadi harus diuraikan, nggak bisa dibikin satu keseluruhan yang nggak jelas karena itu nanti jatuhnya kan overthinking. Jadi harus hmm. diuraikan apanya nih. Oh ternyata jadi nggak enak nih selama PJJ karena takut COVID. Oh iya berarti protokolnya harus begini begini begini. Oh khawatir nih tentang ekonomi orang tua. Nah di sini harus perlu kerjasama sama orang tua. Jadi orang tua harus membatasi hal apa yang perlu anak ketahui, hal apa yang tidak perlu anak ketahui. Jadi ini nanti perannya kolaborasi rame-rame lah. Jadi antara guru, orang tua, dan siswa. Terus juga kayak tadi nggak bisa ketemu teman, ya alternatifnya adalah beradaptasi. Yang namanya adaptasi dalam psikologi pasti dibutuhkan modifikasi perilaku. Jadi dengan beradaptasi, suasana baru, situasi baru, yang biasanya mungkin ketemunya tatap muka, ya mau nggak mau sekarang online. Jadi Iya itu benar. harus digubah. Tapi bukan berarti kaku-kaku nih. Ya udah karena nggak ketemu teman, ya udah nggak usah ngobrol lah, nggak usah nyapa lah. Jadinya dia semakin tertutup. Jadi hal-hal ini yang perlu diuraikan satu persatu nih Jenny supaya nggak amit-amit sampai ke yang tadi kamu cerita tuh Hmm, sampai ada yang bunuh diri karena apa ya ini dialami oleh semua semua orang sih jadi masih iya masih semua ada perjuangannya masing-masing mungkin siswa benar-benar. harus harus berjuang dengan belajar yang sudah lebih dewasa berjuang cari nafkahnya harus lebih kreatif lebih produktif yang anak-anak usia kecil juga harus apa ya harus harus lebih sulit lagi karena belum terbiasa mungkin megang handphone sendiri, ketemu temennya masih nggak bisa. Jadi itu diuraikan permasalahannya apa dulu, baru dicari Hmm, solusinya satu-satu. biar ketemu solusinya gitu kan. Betul, Yes, betul banget. apalagi dengan PJJ tentu aja banyak waktu yang di rumah kan, banyak waktu di rumah. Mungkin keluarnya cuman kalau kepaksa, kalau misalkan ke supermarket atau Iya, jadi keluar rumah nggak? benar. Cuman ke Keluar rumah supermarket cuma ya. ke supermarket, bener Dan itu banget. menyenangkan banget ya ke Indomaret aja Iya, tuh rasanya kayak ih bener. Hah, gila. lega akhirnya keluar gitu. Iya, ada produk baru apa? Oh, ada ini. Wow, gitu kan ya. Bener-bener. Jadi semenyenangkan itu. Jadi nah, dengan banyaknya waktu di rumah dan keluarga terbatas, seringkali orang kan energinya anak-anak juga apalagi remaja lagi tinggi-tingginya nih. Sehingga itu faktor juga yang mengakibatkan tidak tersalurkan, nggak bisa melakukan kegiatan banyak, jadinya pikirannya kemana-mana gitu. Semakin pikirannya kemana-mana, muncul kecemasan, muncul kesedihan, karena kan pikiran nggak selalu yang optimis ya. Bisa aja pikiran yang nggak enak. Jadi itulah yang menyebabkan orang jadi ada yang terganggu, ada yang baik-baik saja, cuman kembali lagi kalau tadi dari hasil penelitian secara global, sebenarnya 1:4 lah, tidak terlalu yang signifikan banget. Apalagi Hmm, usia-usia SMP, SMA. Secara ya, kepribadian, karakter mereka sudah terbentuk, ya kan? Jadi situasi seperti ini sebenarnya tidak mengubah mereka drastis. Beda kalau yang anak-anak usia kecil ya, yang harusnya saatnya belajar bersosialisasi, terus kayak gini mau nggak mau iya benar-benar. berpengaruh besar.
Gitu. Oke. Panjang ya saya kalau Nggak apa, itu informatif sekali. Jadi kita Oke. harus di satu-satu diurai nih. Jadi jangan terlalu jadi overthinking juga kan, supaya ketemu Mm-mm. solusinya satu-satu gitu. Nah, berarti Mm-mm. kan kan kita selama PJJ ini kan kita jadi nggak apa ya, sedikit bersosialisasi gitu sama teman, sama guru gitu, nggak kayak biasanya. Berarti ada ininya dong, ada efeknya ke mental kita dong Kak berarti. Mm-mm. 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 Nah, ada nggak sih Kak tips gitu supaya kita nggak apa ya, kan itu kan ada efeknya ke mental kita, jadi supaya kita ngerasanya gimana ya, tetap bisa menjalankan gitu Oh, meskipunnya oke. kita bosen gitu di rumah. Betul. Jenis kalau selama ikut kelas atau ikut materi online ya, kelas online gitu, jenis biasanya di ruangan mana? Selalu di satu tempat atau berpindah-pindah? Selalu di satu tempat, di sini Kak. Di sini. Nah, itu dia. Coba sesekali jenis pindah tempatnya supaya nggak bosen. Ah, kali ini mau di teras, sambil ngeteh gitu, ada daun, ada angin, pohon sejuk gitu. Pindah tempat duduknya. Jadi laptop ya, pakai laptop kan ya? Ya. Yes, apalagi pakai laptop. Jadi masih memungkinkan nih untuk fleksibel tempatnya di mana sesuai dengan mood gitu. Sesekali pindah. Jadi nggak bosan. Itu tips yang pertama. Eh, Tips yang kedua adalah melakukan kegiatan fisik. Ya, tentu aja protokolnya diperhatikan. Jadi supaya apa? Supaya tadi tuh dengan energinya terpakai, badan juga lebih enak, hormon-hormon yang membawa kebahagiaan juga terproduksi gitu kan ya, badan juga nggak pegel-pegel jadi enak, fisik yang fit gitu kan ya, yang enak, pasti bantu juga untuk mood juga lebih enak. Dengan olahraga juga tidur lebih pulas, lebih berkualitas, kalian juga bangun lebih fresh, lebih enak gitu. Itu tips yang kedua. Oke. Tips yang ketiga Banyak adalah nih tipsnya. iya, ini saya sambil mikir nih apa nih ya tipsnya. Tips yang ketiga adalah tetap tetap apa ya, untuk siswa tetap tetap sadari deh kalau misalkan kalian ada kesulitan dengan sistem ini, dengan metode ini, atau mungkin di pelajaran-pelajaran tertentu ternyata kalian susah ngikutinnya. Jangan malu untuk ngomong ke guru kalian, Benar, karena benar. jangan gengsi-gengsi, jangan malu-malu untuk ngomong, Bu, saya tadi yang ini masih nggak paham nih, bantuin dong gitu. Jadi bukan berarti dengan online kalian hanya hanya mendengarkan atau hanya menerima, tapi kan harus tetap interaktif ya. Jadi saat kalian merasa, aduh kalau saya nanya di online tuh nyita waktu teman-teman yang lain nggak ya, atau gimana gitu, ya sudah kalian cari alternatif. Setelah selesai online yang di situ, kalian tetap minta, pasti guru-guru mau kok gitu. Kemudian juga make sure untuk dapat quality time yang juga enak nih sama orang tua. Jadi sekaligus menjalin bonding lah antara anak dengan orang tua. Benar-benar. Karena ya ini dua arah ya. Kalau yang ini antara siswa dan orang tua, juga ini tips untuk orang tua. Karena jangan sampai orang tua stres sama situasi ini, terus yang kena lampiasnya anak-anaknya gitu. Itu pengaruh banget. Oke, oke. Gitu. Jadi tipsnya itu dilakuin dulu. Itu harus dilakuin teman-teman. Itu sebenarnya nggak sulit ya. Iya, Pindah sebenarnya posisi juga betul. mudah, fleksibel. Terus kita juga bisa punya banyak waktu di rumah, juga dimanfaatkan buat sama keluarga, ya kan? Fleksibel lah, pokoknya semuanya bisa dilakuin. Tips-tips dari Kasar ini gampang banget sih. Yang susah Mudah banget. konsistennya jenis. Iya sih, iya benar-benar banget. Olahraganya untuk konsisten, Iya, konsisten olahraga susah. juga. Oke. Betul. Nah, Kak Sari, kalau misalkan ada nggak gejala-gejala gitu yang bisa ditimbulkan dari gangguan mental yang bisa terjadi ini gitu? Gejala-gejalanya kayak seperti apa sih gitu? Ada nggak? Oke, gejala-gejala nih supaya kalian ngeh ya, ini kayaknya ada nggak Mm-mm. beres gitu maksudnya. Oke, jadi kalau misalkan kalian merasa kok kayaknya udah nggak semangat lagi ya ngikutin pembelajaran gitu kan ya,
atau entah kenapa tuh kayak udah bosennya parah banget sampai males ikut pembelajaran. Nah, coba kalian eh, refleksi lagi deh, telisik lagi. Apa sih sebenarnya yang bikin saya nggak nyaman gitu. Coba tips yang tadi nih, apakah bosen jenuh di situ atau saya secara badan juga nggak enak. Nah, itu coba lakuin. Kalau ternyata masih masih rasanya nggak semangat lagi, coba ngobrol dengan orang yang menurut kalian bisa dipercaya gitu ya, ngasih 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 pandangan yang netral, entah guru BK, entah orang tua, entah sahabat, bebas. Jadi ciri yang pertama gejalanya adalah udah merasa nggak punya semangat, nggak punya gairah untuk melakukan apa yang harusnya jadi tugas atau kebiasaan kalian. Makan juga males atau tidur juga sulit gitu kan ya, kayak banyak pikiran aja, kok jadi insomnia ya sekarang. Pikirannya kemana-mana, pada kecemasan ini itu. Nah, itu coba mulai digali lagi. Sebenarnya apa sih yang salah? Gitu. Apa yang masih bisa dirubah gitu? Pemikiran apa yang salah dari aku? Jadi gejala yang kedua itu ada kecemasan, mungkin tidur, makan semuanya polanya jadi berantakan, itu salah satu gejala juga nih. That's wrong dengan mental kalian gitu. There is something wrong with your mental. Terus gejalanya lagi di saat kalian mungkin merasa apa ya, sedih gitu kan ya. Jadi udah tadi nggak ada gairah, kali ini kok kayaknya moodnya sedih ya. Kayak kayak sedih aja bawaannya, tapi kok nggak kelar-kelar, ditanya sedihnya kenapa juga nggak tahu, tapi kayak sedih aja. Nah, itu coba deh kalian cari temen untuk ngobrol, ngomong gitu. Karena mungkin dengan dipancing ngomong, ngobrol gitu, nanti mungkin akan pelan-pelan keluar apa-apa aja yang kalian cemasin, kalian takutin. Pokoknya gejalanya buat teman-teman, mungkin siswa-siswa, supaya nggak terlalu bingung, paling gampang gini satu kata gejalanya. Kok aku jadi gini ya? Biasanya aku nggak gini loh. Nah, itu udah coba, itu udah tanya-tanya besar. Jadi karena ini saya nggak tahu nih, anak adik-adik SMA, apa mungkin ada yang SMP, saya nggak tahu, tapi silahkan lakukan itu. Mah, Pah, kok aku ngerasanya gini ya? Biasanya aku nggak ngerasa gitu. Nah, itu dulu deh. Itu gejala paling gampang yang kalian mungkin bisa cek dari diri kalian. Gitu. Oke, jadi ada sesuatu yang kayaknya beda nih, nggak kayak biasanya. Kenapa gitu ya? Jadi kita bisa Kenapa dari sadarin. yang betul, betul. Karena belum tentu jadi malas makan doang. Tiba-tiba makannya jadi nggak aturan, jadi menggila, ngemil terus. Itu juga bisa Itu jadi juga. suatu pelarian loh. Belum tentu Oh, itu. Siapa tahu dia tipenya yang seperti itu juga ada. wah, Jadi bervariasi saat ya ternyata. merasa, iya, makanya ada yang orang orang stres gitu kan ya. Nggak taunya tiba-tiba jadi gemuk sekali. Ternyata pelariannya dia ke yang nggak sehat, makannya berlebihan, Nggak ngemilnya nggak sehat. aturan. Yes, karena dia berusaha mendistract pikiran sedihnya dengan ngemil, dengan makan, dengan apa, jadi nggak terkontrol. Pokoknya biasanya aku nggak kayak gini deh, kenapa ya? Nah, itu gejalanya. Itu lebih mudah Oke. saya jelaskannya pakai kata-kata itu buat Oke. teman-teman. Kalau Kak Sari sendiri nih, sama masa pandemi udah ada pengalaman belum dapat pasien dengan Mm-mm. gejala-gejala yang seperti tadi Kak Sari jelaskan gitu? Ya, eh ada beberapa yang kemudian semakin kompleks permasalahannya karena mereka merasa selama pandemi jadi nggak ada teman ngomong, mereka nggak bisa ngelakuin hobi mereka. Itu juga ada kasus di mana salah satu klien itu pernah divonis menderita COVID, terus dia diisolasi, terus setelah itu dia merasa kok ada yang nggak beres ya sama saya, kenapa saya sekarang tiba-tiba dihantui takut akan kematian, padahal sebelumnya enggak. Itu juga ada. Jadi memang ada kondisi di mana manusia itu saat dia aktif, berkegiatan, bekerja, belajar, sekolah, atau mungkin ngurus rumah, atau bersosialisasi, itu dia pikirannya dia bisa apa ya, ke arah yang lain gitu kan ya, ke yang dia lagi Kemana-mana gitu. lakuin. Betul, tapi saat kayak sekarang, pandemi gini kan otomatis stimulus yang kita dapatkan ini minim sekali. Jadi
satu arah banget, cuman antara hiburan atau apa nih online. Stimulusnya sedikit. Eh, Stimulusnya sedikit, manusia itu di saat stimulusnya sedikit sekali atau stimulusnya berlebihan sekali itu akan menimbulkan reaksi stres. Contoh, kalau misalkan ini nanti nyambung sama kasus klien saya yang tadi. Jadi tadi kan Jenis tanya nih kliennya kayak apa. Nah, saat orang terlalu banyak stimulus, kayak terlalu banyak tugas, terlalu banyak deadline, terlalu banyak permasalahan, situasi stres, dia nggak sehat, menimbulkan stresnya nanti parah banget, kayak beban banget, nggak nyaman banget gitu di diri mereka. Kurang stimulus juga sama. Contohnya, orang yang misalkan di karantina, diisolasi karena COVID, atau orang yang ada di penjara, dia nggak bisa keluar-keluar, nggak banyak kegiatan, nggak banyak stimulus, itu juga stres. Jadi sama, terlalu berlebihan bikin stres, kurang juga stres. Nah, pandemi kayak gini bikin klien-klien khususnya menjadi apa ya, udah nggak ada stimulus, dia punya bawaan mental yang nggak oke, moodnya juga nggak stabil, ketambahan kalau yang tadi diisolasi, dia takut kematian, jadi pikirannya jadi kemana-mana. Nah, itu dinamakan apa ya, intrusivitas. Jadi apa yang biasanya tidak dipikirkan tiba-tiba bisa aja jadi kepikiran. Nah, orang kalau orang punya satu ketakutan biasanya dia timpa dengan yang lain-lain, lupa gitu. Tapi di saat kegiatan yang nggak ada, pikiran ini bisa muncul lagi. Nah, itulah yang mengakibatkan belakangan ini banyak klien-klien yang seperti itu. Apa yang sudah terkubur tiba-tiba terbuka lagi, jadi masalah lagi. Gitu, Jenis. Kalau mayoritas umurnya nih, Kak, mayoritas pasiennya itu umur berapa? Kalau di tim kami itu beragam sih, dari yang rata-rata remaja. Baru tadi sore saya dapat yang 18 tahun. Waduh. Kalau ya, baru tadi sore 18 tahun sama papahnya datang. Kalau yang dari teman-teman saya yang lain juga ada yang usia anak-anak. Ini tergantung kasus sih, Jenis. Tapi kebanyakan rentang usia remaja sampai dewasa sekitar 40-an itu cukup banyak. Kalau di tim kami ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau di psikolog-psikolog lain pasti beda-beda lagi, tergantung. Oke, tadi aja pasiennya baru datang umur 18 tahun ya, Kak. Umur remaja, usia produktif gitu. Berarti umur-umur kita ini rentan banget dong, Kak, terhadap gangguan mental ya. Iya, dan udah rentan, terus apa ya, ada ketergantungan juga, maksudnya secara tinggal juga masih sama orang tua gitu kan ya, masih ada aturan-aturan tertentu, jadi seringkali merasa maunya seperti apa kayak nggak jelas gitu. Jadi usia-usia segitu akhirnya menutup diri, udah nggak cocok sama parentsnya misalkan, terus akhirnya dia mengurung diri, nggak mau cerita sama orang. Paling bahaya adalah kalau sampai yang namanya self-harm. Atau self-harm-nya itu, self-harm itu nggak melulu yang ekstrim. Ya, jadi minum obat tidur terus-menerus apa, pokoknya yang melakukan hal-hal yang tidak baik untuk badan dan kamu tahu itu juga termasuk self-harm tingkat rendah. Sampai paling parah itu tuh sampai serem ya, sampai bunuh diri yang kayak tadi kamu bilang. Itu udah di titik dimana dia nggak wajar lagi pemikirannya. Dia udah menilai hidup tidak ada peluang, tidak ada kesempatan happy, hidup kok kayaknya penuh dengan kesulitan, penuh ancaman, penuh ketakutan. Itu kan mentalnya berarti nggak sehat ya, kayak tadi pertama ciri-cirinya kan dia berpikir itu. Jadi itu bisa terjadi, dia melakukan self-harm bisa sampai kayak gitu. Apalagi usia-usia kalian masih penasarannya tinggi, masih suka browsing-browsing, punya idola, cocokologi, self-diagnose. Oh, ini sama nih kayak mood gue hari ini. Kayaknya berarti gue ini kena ini, gue ini, disorder ini gitu. Iya, jadi akhirnya
gue ini loh kayaknya gitu, itu nggak keken sama sekali. Jadi make sure untuk tidak cocokologi, tidak Cocok self lagi ya. diagnose, ya, tidak self diagnose Oke, oke. Wah, ngeri banget sih gitu. kalau kayak gitu sampai sampai self harm gitu, udah ngeri lah pokoknya. Benar Cuman benar gara benar. overthinking doang sebenarnya, gara-gara kitanya sendiri lagi mikir-mikirnya juga yang aneh-aneh. Jadi jatuhnya Iya. gitu. Oke deh. Nah, melihat dari banyak permasalahan yang bisa timbul dari PJJ ini nih Kak, Mm-mm. yang bisa bikin apa maksudnya pressure ke siswa gitu ya. Nah, apa ada masukan nggak Kak buat sekolah atau guru, pengajar gitu mengenai PJJ? Karena kan mereka juga kan yang memegang peranan penting ya dalam PJJ ini gitu. Mm-mm. Ada nggak Kak Mm-mm. masukan atau saran gitu? Oke. Kalau masukan sih saya nilai BPK Penabung itu kan lembaga yang besar ya, pasti sudah memikirkan dari tahun lalu tentang eh, improvisasi apa yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya masukan saya mungkin juga sudah dilakukan oleh BPK Penabur ya, tentang cara pemberian materi harus lebih kreatif gitu kan. Guru-guru juga pasti sudah dibekali dengan kemampuan-kemampuan apa IT yang lebih mumpuni supaya anak-anak ini bisa nggak bosen gitu. Guru-guru juga tetap bisa menyampaikan materinya juga dengan baik ya. Masukan kalau untuk pihak sekolah adalah itu. Jadi terus mengembangkan kemampuan penyampaian materi. Kemudian untuk guru-guru juga mungkin selain sibuk atau fokus dengan penyampaian materi juga harus lebih care dengan kali ini kesehatan mental, dalam arti tanya ada kesulitan apa dan juga memantau ini anak biasanya kalau offline dia berprestasi kok sekarang turun kenapa, itu harus peka juga apa yang salah, apa ada kendala di mana, itu juga dicek gitu. Kalau anaknya merasa masih malu-malu untuk ngomong karena gengsinya masih masih gede gitu untuk mengakui bahwa dia nggak bisa ngikutin, ya gurunya yang harus jemput bola. Jadi masukannya kalau untuk pihak sekolah sih mungkin lebih ke situ ya. Terus Oke. ya karena kalau secara ya pasti BPK Penabuk sudah mempertimbangkan itulah ya dengan segala segala plus minusnya. Jadi itu kalau untuk guru sih Jenis. Jadi lebih ke mengembangkan cara mengajarnya supaya tetap efektif tapi nggak bosan juga Yes. gitu ya. Terus Betul juga lebih juga. merhatiin mental health siswanya juga. Jadi Oke. karena jangan apa ya, pasti mereka juga belajar IT-nya repot pasti, tapi tetap peduli ini anak ada perubahan nggak ya, kesulitannya di mana, itunya jangan sampai hilang gitu, Oke, itunya malah harus jangan jadi sampai hilang. lebih perhatian ya kan? Malah harus jadi lebih perhatian Mm-mm. meskipun online gini. Benar-benar benar. Betul betul betul. Oke. Kalau itu dari sekolah. Dan kalau dari sisi keluarga nih atau orang tua gitu kan sebagai orang terdekat kita, ada nggak yang bisa dilakuin selain yang tadi kan Kak Sari bilang untuk bisa menghabiskan waktu bersama gitu ya. Mm-mm. Selain Mm-mm. itu ada lagi nggak yang bisa dilakuin untuk mencegah terjadinya gangguan mental yang bisa saja terjadi pada remaja-remaja gitu? Ada nggak Kak? Oke, untuk orang tua tentunya satu ya, kayak yang tadi kita sempat mention, mungkin ada baiknya lebih memfilter apa yang perlu disampaikan ke anak-anak, mana yang enggak gitu ya. Jadi mungkin perlu memang keterbukaan itu pasti, bahwa anak-anak perlu tahu kondisi sedang sulit, harus lebih eh, bijak dalam mengeluarkan uang itu pasti. Tapi ada stres-stres tertentu yang mungkin anak-anak nggak perlu tahu dulu supaya tidak menimbulkan kecemasan yang parah gitu ya, kecemasan yang berlebihan. Karena anak-anak ini kan mungkin eh, kemampuan problem solvingnya belum sematang orang dewasa. Jadi jangan sampai permasalahan orang dewasa yang sebenarnya mereka dalam proses untuk eh, mencari solusi, tapi anak-anak ini kan udah, kalau udah tahu duluan jadi kayak kepikiran gitu. Terus gimana dong? Terus nanti papa gimana, mama gimana, aku nanti gimana, jadinya dibatasi lah informasi apa yang perlu anak tahu apa enggak. Kemudian maksimalkan waktu yang ada juga untuk pendampingan anak gitu. Mungkin nggak harus melulu sepanjang jam pelajaran anak nempel terus di sebelahnya juga enggak, tapi seenggaknya diintip gitu kan ya. Terus apa, diintip terus atau
ditanya lah apa yang perlu dibantu gitu kan ya. Eh, Lebih ke situnya sih jenis mungkin pendampingan orang tua itu perlu Karena emang di tuh. masa kayak gini keluarga, orang tua yang suportif tuh bener-bener dibutuhin banget ya Kak. Sebenarnya Oke. sebenarnya ini situasi yang dimana bisa jadi bagus kalau kalau emang mau aktif ya sama-sama menjalin hubungan lebih bagus ya bisa bisa jadi quality time yang sangat-sangat Bener. berguna buat keduanya gitu. Bukan Cuman malah di rumah aja malah sibuk gadgetan ya Kak. iya. Nah itu begitu di rumah aja jadi ada jarak bisa juga yang biasanya anak sekolah papa mamanya kerja begitu pulang ke rumah rukun gitu. Sekarang semuanya di rumah jadinya oh kok malah jadi nggak serukun dulu ya gitu. Jadi itu yang perlu orang tua pikirkan baik-baik deh bahwa bahwa Hmm, bagi-bagi waktu. betul. Oke. Jadi kan tadi udah tips-tips dari buat sekolah udah, buat orang tua keluarga udah, buat kita sendiri juga udah ya Kak ya, untuk selalu bisa menyadari gitu kan ada yang beda nggak nih dari Mm-mm. kita. Terus juga pindah-pindah nih belajarnya jangan di sini Ya, terus. Nanti aku mau coba nih Kak, aku ya, mau coba besok. ya kamu Minggu depan aku kamu di coba. Sukabumi kan? Iya, Di Sukabumi enak dong udaranya harusnya ya di panas taman juga sih gitu. Kak Oh sebenarnya panas mah. ya. Mm-mm. Ya ntar aku Iya, coba deh. iya. Untuk siswa juga ini jenis jangan yang merasa, aduh tugasnya banyak banget nih, nggak bisa kepegang gitu kan ya. Coba deh kalian cek lagi jujurlah pada diri kalian. Apakah sebenarnya tugas-tugas yang banyak itu biasanya kalau pas offline sih bisa dikerjain, tapi sekarang online nih godaannya banyak banget. Ada Netflix, ada Ya, iya, ngegame, iya. ada ini itu, Bener ada banget banyak itu. ada TikTok. Jadinya aku tuh mau punya waktu untuk itu. Jadinya malah kalian motong waktu yang harusnya kalian ngerjain tugas gitu. Jadi coba cek lagi, apakah benar tugasnya yang banyak, overload, atau kalian yang menurunkan waktu buat Bener. kalian belajar. Bener Jangan banget. sampai ketukar nih, gitu. Itu godaan banget sih, Kak. Apalagi Iya, kalau belajar masih Zoom aja kita bisa buka yang lain. Instagram, scroll TikTok. mm-mm. Aduh, Nah itu. ya ampun. Jadi kebalik ya, bukan 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 itu yang jadi gangguan biasanya. Iya nih, diganggu TikTok, diganggu Instagram, sekarang kebalik. Aduh, lagi mainan ini kok diganggu kelas online. Jadi kebolak-balik nih selama ini. Malah jadi salah prioritas ya. Malah Nah, TikToknya itu dulu dia. daripada tugasnya. Ya Betul, ampun. betul. Kita harus Jadi diperbaiki, godaan-godaan. teman-teman. Oke. Nah, kan tadi kita udah dapet informasi juga dari Kak Sari mengenai gejala-gejala Mm-mm. gitu kan. Nah, kira-kira kapan sih Kak kita harus konsultasi gitu, harus pergi ke psikiater, ke dokter gitu, kapan? Di saat kalian merasa apa yang harusnya kalian lakukan ternyata apa ya tidak bisa terlaksana. Misalkan kayak tadi biasanya saya nggak kayak gini, sekarang saya kok jadi nggak mood ya, nggak mood ngelakuin ini itu. Sedangkan itu harusnya jadi tugas kalian. Kalian yang harusnya sekolah apa mengikuti kegiatan sekolah gitu kan ya. Tiba-tiba kok kayak nggak mood ya, nggak mau lah, nggak mau ngikutin apa-apa, nggak mau ikut kegiatan apapun, nggak mau ngerjain tugas, eh, nggak mau berkomunikasi dengan teman-teman, dengan adik, dengan kakak atau dengan orang tua, mengurung diri di kamar gitu kan ya, atau mungkin merasa pokoknya nggak tenang aja, ada yang nggak damai Hmm, gitu. Coba deh cari bantuan gitu. Bantuan itu tidak melulu harus tenaga profesional. Kalau bisa tenaga profesional itu bagus. Misalkan psikolog gitu kan ya, kalian bisa ngobrol atau guru BK lah. Kalian bisa hmm, sampaikan, bisa ngobrol. Tapi kalau kalian punya orang terdekat gitu kan, yang menurut kalian bisa untuk mendengarkan kalian, memberikan kalian sudut pandang yang lebih dewasa, lebih netral, coba kalian ngomong. Jadi kalian tahulah hati kalian seperti apa. Jadi saat oke. merasa ada yang nggak nyaman, nggak damai, ngomong aja. Jangan pernah takut untuk merasa, ih lu gitu aja kok dipikirin sih. Nah kayak gitu-gitu udah deh Hmm, cuekin. Karena sama halnya kayak kita sakit fisik jenis.
Kalau dengkulnya sakit, lututnya sakit, dan kita terus paksain untuk jalan, suatu saat nggak cuma lutut, katakanlah lutut kaki kanan lah sakit, kalian tapi mengabaikan itu, kalian deny itu, kalian tetap jalan, kalian tetap lari, bahkan kalian pakai untuk main bola, kalian paksain karena teman-teman kalian, lu gitu aja nggak mau ikut lari, lu gitu aja nggak mau ikut main bola, cupu lu cuman lutut sakit gitu doang, dan kalian paksain itu, suatu saat yang sakit bukan cuma lututnya doang, sampai ke telapak kaki, bahkan mungkin kaki kiri juga ikut sakit karena lebih berat menopangnya, karena kaki kanan tidak berfungsi baik, kaki kiri ikut menopang, jadinya kemana-mana kan sakitnya. Ya, benar-benar. Sama dengan mental, saat kalian merasa ada yang nggak nyaman gitu kan ya, omongin aja, sekecil apapun itu, seenggaknya kalian akan dapat masukan yang lebih jelas. Oh, ini kenapa ya gitu. Sehingga bisa diatasi dari dini gitu, sedari awal udah bisa di apa ya? Rekonstruksi lah pikiran yang salah kalian itu apa. Biar jadi nggak Perasaan yang kemana-mana gitu ya, Kak ya. iya, supaya nggak jadi gangguan perilaku yang lain atau gangguan-gangguan mental yang lain. Oke. Gitu. Berarti kita bisa dong kalau mau konsultasi ke Anastasia Associate. Boleh, Bisa dong, Kak? boleh banget, bisa banget. Instagramnya silahkan di follow ya. Oke, coba ya. Anastasia and Associate. Aku pin di komen. Oke. Apa tuh Kak Instagramnya? Anastasia.kid. Associate. Yes. Nah, Jadi itu ya teman-teman. Nanti dicek setelah ini. Di follow juga. Aku udah cek tahu kemarin banyak banget informasi-informasi yang bisa mendukung kita sama PJJ, sama pandemi ini. Mantap banget Kak Sari. Karena usia-usia kalian ini penting banget untuk punya landasan atau pondasi mental yang juga kuat ya. Karena nanti udah masuk kuliah, udah masuk kerja, itu tantangannya akan jauh lebih macam-macam gitu. Kalian harus lebih kuat dulu lah dari usia-usia segini. Oke. Itu dia guys. Ternyata Kak ini udah ada yang tanya nih. Kita langsung jawab aja kali ya Kak. Dari _Caca ya itu. Katanya, Kak mau tanya dong yang tadi dibahas mengenai tentang self-harm itu, gimana caranya kita lampiasin masalah itu tapi bukan dengan diceritakan ke orang lain? Oke, tidak dengan diceritakan. Alasannya tapi kenapa ya tidak dengan diceritakan? Mungkin penanganan pertama adalah gini, self-harm itu yang jelas kalau kalian nggak ada orang lain yang bisa mendengarkan kalian di saat itu, tapi kalian di situ punya pikiran yang nggak enak, entah itu kecemasan, entah itu depresi, entah itu perasaan yang sedih banget, coba deh lakuin yang namanya relaksasi sejenak. Tarik nafas yang dalam gitu kan ya, lewat hidung, terus keluarin pelan-pelan lewat mulut gitu. Lakukan berapa, 8-10 kali hitungan, pokoknya diulang-ulang terus gitu, supaya kalian lebih tenang. Nah, itu yang pertama harus kalian lakuin. Sebenarnya kalau dibilang gimana caranya tidak melakukan self-harm, antisipasi kedua ya pastinya adalah sembunyikan semua benda-benda yang berbahaya, benda-benda tajam, apapun itu, di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Contohnya, udah di dalam tempat pensilnya masuk ke dalam lacinya ada di dalam lemari gitu. Sehingga itu mengurangi stimulus untuk melakukan menyayat-nyayat atau melakukan apapun. Jadi kayak salah satu ya, walaupun belum tentu 100% terus hilang, tapi setidaknya dengan tidak di depan mata itu membantu kalian juga untuk meminimalisir pikiran-pikiran yang enggak gitu. Sebenarnya kalau ditanya tanpa bicara atau tanpa ngobrol kok saya masih lebih menyarankan tetap cari orang yang bisa diajak tukar pikiran. Itu tetap disarankan. Gitu. Sama satu lagi deh, kalau teman-teman mungkin adik-adik pasti seneng yang namanya mewarnai, itu juga supaya menyingkirkan pikiran-pikiran yang
eh, overthinking ya. Wow. Mewarnai yang doodle yang kecil-kecil loh, Jenis tahu nggak sih? Oh, tahu tahu tahu. Ya, itu salah satu art terapi juga dan itu mampu mereduksi kecemasan juga. Jadi asik dengan itu. Wah, baru tahu aku malah itu. Ternyata dengan mewarnai aja loh guys. Bisa itu ternyata. Iya, Wow. betul. Oke. Itu dia pertanyaannya udah dijawab ya Ica. Semoga menjawab. Iya, Oke, terus jangan ada self harm lagi. loh. Cak, Ya, cak, cak. sama ada lagi nih Kak. Katanya ini dari Geraldi underscore 2222. Permisi, saya mau bertanya, gigit kuku termasuk self harm bukan? Gigit kuku. Oke, gigit kukunya dalam kondisi apa dulu nih? Ini harus dijelasin. Apakah eh apa ya? Apakah lagi cemas mau melakukan sesuatu atau karena lagi stres terus gigit kuku? Itu juga harus dijelasin dulu nih kenapanya. Atau emang kebiasaan dari kecil Hmm, gitu. Itu harus harus lengkap sih informasinya. Jenis saya nggak bisa oh, nyebut apakah itu bisa jadi emang atau itu ya kebiasaan. kebiasaan gara-gara dari dulu suka gigit kuku sampai Mm-mm, gede juga gigit mm-mm, kuku gitu ya. Oh, mm-mm. red Jadi flag masih katanya masih Kak. kecemasan. Nah, Red refleks flag. betul. Kalau self harm itu lebih ke dia memang meniatkan itu apa ya? Meniatkan itu sebagai bentuk supaya dapat rasa sakit gitu kan ya, supaya dapat rasa sakit dan itu eh, menyenangkan atau memuaskan dia itu salah satu bentuk self Hmm, harm. Tapi kalau refleks karena ya kebiasaan gitu ya enggak lah. enggak ya. Oke. Oh, ada lagi katanya. Mau tanya lagi. Ini Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, Kak. Eh, oke, kalau misalnya ada tipikal anak yang gak suka sama pelajaran karena gak suka dengan penyampaian gurunya, gimana cara untuk mengatasinya? oke. Nah lo, nah lo. Ada gurunya lagi yang nonton di Eh, sini. Waduh, makanya. Nah lo, siapa tadi itu namanya nih? Wah ini Caca sih lagi. Cage, Caca ya. Oke, Caca, kalau misalkan emang nggak suka, ini dengan penyampaian gurunya apa image gurunya nih? Ini harus dipastikan dulu ya. Jadi karena kalau kalian lagi belajar, kalian juga harus jangan sentimen sama satu dua guru gitu ya. Jadi fokuslah di materinya aja. Kalau dari penyampaian gurunya kalian nggak suka, ya mungkin bisa minta bantuan dari teman kalian lah yang mungkin menurut kalian kok kayaknya lebih bisa menguasain ya. Jadi tetap ikut, kewajiban kalian adalah tetap hadir di pembelajaran gitu kan ya. Tapi ternyata saya nggak bisa paham-paham nih kalau pakai caranya dia, cara ngomongnya dia saya nggak ngeh gitu. Kalian ya itu orang yang sehat mental juga salah satu cirinya dia tahu apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya dan dia mampu mengelolanya dengan baik. Jadi di saat saya merasa oh dua-duanya katanya, jadi nggak suka penyampaian dan juga nggak Sama suka gurunya. image-nya. Iya, image-nya juga nggak. Ya oke, so kamu cari teman kamu, Cak, yang lebih menurut kamu lebih bisa menguasain, lebih bisa nangkep gitu, dan kamu mungkin bisa eh, online aja berdua. Ini gimana sih yang tadi ini apa sih? Hmm, Jadi kamu paham materinya, kamu juga menjalin relasi dengan teman juga lebih 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 deket gitu. betul, betul. Itu solusinya ya, Cak. Jangan jadi nggak suka terus nggak mau belajar. Iya, Aduh. jadi tidak jangan sampai kalian terbiasa menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan kalian. Jadi usia-usia kalian ini masih usia-usia pembentukan kebiasaan kan perilakunya seperti apa. Jadi tuh sabar Cak, tahan emosi katanya Kevin. Iya. Jadi itulah, Oke. jadi terbiasa untuk oke, situasi yang ada kayak gimana, saya mampunya apa, saya nggak mampunya apa, saya cari solusinya apa, udah. Tapi tidak menyalahkan situasi atau orang-orangnya lagi, karena kalian tuh Oke. punya kehendak bebas kok untuk memilih mau menggunakan cara apa. Betul, Oke, betul Caca. sekali. Oke, semoga menjawab ya Ica ya. Jadi kita Caca. dari awal udah dapat informasi tentang mental health, ternyata ada gangguan mental juga seperti apa gejalanya. Lalu udah banyak tips-tips juga yang Kak kasih, sangat Mm-mm. bermanfaat, informatif banget buat kita semua. Terima kasih. Dan ya intinya sih jadi kalau kita menjaga mental kita, menjaga kesehatan fisik kita juga, itu artinya kan kita uh, love ourselves berarti ya Kak. Kita Betul, betul. self love. Karena emang di
masa seperti ini, we need to love ourselves more ya Kak. Ya, Betul, jadi betul. Oh. itu dia. Dari judul kita udah ngerangkum semuanya, kita udah dapat semua informasi dari Kak Sari. Thank you banget Kak Sari. Sama-sama, Sangat semoga informatif. semangat ya, tetap semangat Ya, semua Kak ya. Sari juga semangat. Salam sehat untuk Kak Sari dan keluarga. Sukses juga buat Anastasia and Amin. Associate ya Kak. Thank you Oke, Jenice. thank you banget Kak Sehat-sehat ya. Sari. Sampai ketemu Bye, lagi. thank you. Dadah. Love, love, love. Oke. Oke, jadi itu dia teman-teman, kita dapat banyak banget informasi, tips-tips dari Kak Sari. Semoga tips-tipsnya ini nggak cuma kita dengar doang, tapi kita bisa lakuin ya, karena mudah banget. Cuman dengan kita merubah posisi kita belajar, tempat kita belajar, itu juga bisa mengurangi kebosanan kita, ya kan, supaya nggak bosen, tapi tetap semangat untuk PJJ juga. Terus kita juga harus banyak komunikasi ya, meskipun online kita tetap pertahanin komunikasi kita dengan teman-teman, sama guru juga, walaupun dengan chat, lewat chat, atau bisa video call juga ya kan. Terus perbanyak komunikasi juga dengan keluarga, jadi manfaatkan masa pandemi ini tuh untuk lebih dekat dengan keluarga, banyak bersosialisasi sama orang tua, kakak, adik, kayak gitu. Oke, jadi kalau pikiran kita sehat, maka pikiran kita sehat, mental kita sehat, maka body kita, fisik kita juga pasti sehat. Because your body hears everything your mind says, teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung di The Hype Talk Show Penabur episode kali ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap 3M ya teman-teman. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dadah, terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Sampai ketemu lagi.